Sahabat SDP, kita berjumpa lagi. Kali ini saya di sebuah desa kuno di kota Sanseshan. Dan ya, ini adalah sebuah desa kuno yang dilestarikan begitu, seperti juga beberapa desa di Indonesia yang dipakai sebagai tempat wisata. Topik kali ini yang akan saya bicarakan berhubungan dengan cara sekolah memberikan penghargaan kepada siswanya. Secara umum, sistem ranking menjadi model penghargaan yang paling umum, paling favorit dikerjakan di Indonesia. Gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya, sistem penghargaan yang dipakai di sekolah-sekolah di Finlandia. Dan jika sahabat bisa melihat di belakang saya ini adalah ada beberapa kincir angin yang dulunya dipakai untuk menggiling gandum, menggiling biji-bijian menggunakan tenaga angin. Jadi kalau ada toko roti yang namanya ada kebelanda-belandaan begitu, biasanya mereka menggunakan logo yang ada kincir anginnya. Saya akan cari tempat dulu untuk nanti kita bicarakan topiknya. Sampai ketemu di tempat yang baru ya. Ya, sudah di tempat yang baru gitu ya. Secara umum, tujuan dari berbagai macam penghargaan yang diberikan kepada siswa di sekolah adalah memotivasi siswa untuk belajar sehingga mereka tidak merasa percuma belajar gitu, tapi memberikan semangat buat mereka. Kedua, tujuannya juga memberikan rasa percaya diri sehingga buat mereka yang mungkin merasa rendah diri, merasa minder, mereka mendapatkan rasa percaya diri dengan mendapatkan penghargaan. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan yang namanya sebuah apresiasi. Apresiasi ini saya artinya begini, bagaimana kita itu bisa menghargai apa yang dikerjakan siswa, bagaimana kita bisa menghargai hal-hal yang dilakukan siswa ketika itu memberikan dampak yang positif, yang seringkali kurang diperhatikan. Sehingga ketika sebuah penghargaan itu diberikan, maka sebenarnya tujuannya adalah supaya membuat siswa ini berpikir, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ranking menjadi model umum yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Mungkin juga sekolah-sekolah di Asia juga menggunakan sistem yang sama. Dan sistem ranking ini dipercaya bisa memotivasi siswa untuk belajar. Jadi kira-kira begini, kira-kira siswa ini ditempatkan pada suatu kondisi di mana mereka harus bersaing, gitu ya. Bersaing dengan siswa yang lain, bersaing dengan teman baiknya, gitu ya, bersaing dengan sahabat karibnya untuk meraih ranking yang tertinggi. Dan hal-hal seputar ranking ini sudah saya bahas di dalam video berjudul Buah Simala Ranking, gitu ya. Kalau ada orang bertanya-tanya kenapa namanya Buah Simala Ranking, karena memang ranking ini ada dua sisi gitu ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tentang seperti apa yang Anda pikirkan tentang ranking, maka Anda bisa menuliskan di kolom komentar. Tetapi saya pribadi melihat bahwa sistem ranking ini lebih banyak memberikan dampak yang negatif. Setidaknya ketika seorang anak diminta untuk menolong temannya, maka dia menolak. Kenapa? Karena dia melihat temannya ini adalah saingannya dalam meraih ranking. Bahkan dalam kasus tertentu, sebuah persahabatan bisa hancur gara-gara ya sahabat baik saya ini juga rival terbaik saya gitu ya dalam meraih ranking di sekolah. Sistem pendidikan di Finlandia tidak mengenal sistem ranking di sekolah. Artinya tidak dituliskan rankingnya berapa, ranking berapa di kelas, ranking berapa di sekolah, tidak diberikan. Dan juga rapor yang dibagikan setiap semester tidak pernah mencantumkan seorang anak berada di ranking berapa. Jadi mereka tidak pernah bisa mengetahui gitu ya, siapa peraih nilai terbaik di kelas. Tidak pernah tahu.
mereka tidak pernah bisa mengerti gitu ya, siapa peraih nilai terbaik di satu sekolah gitu. Tidak pernah bisa tahu. Kenapa? Karena memang sekolah tidak pernah mengumumkan peringkat tiap kelas atau peringkat di sekolah. Jadi siswa biasanya juga bertanya-tanya sendiri kalau mereka ingin tahu. Tapi selama ini mereka hanya berkisah di teman-teman sendiri. Berapa nilaimu? Berapa nilaimu? Berapa rata-rata dan sebagainya. Bahkan di dalam rapor pun tidak ada yang namanya nilai rata-rata. Jadi mereka hanya menerima misalnya ilmu pengetahuan sosial 8 gitu ya. Ilmu pengetahuan alam 7 misalnya. Matematika 8. Bahasa Inggris atau bahasa apa. Mereka hanya menerima nilainya saja dan mereka tidak pernah mengetahui berapakah rata-ratanya. Kalau mereka ingin tahu, biasanya mereka hitung sendiri. Sistem pendidikan di Finlandia mengapresiasi banyak aspek di dalam kehidupan siswa. Sehingga cara sekolah menghargai gitu ya. Cara sekolah menghargai itu lebih luas daripada cara selama ini beberapa sekolah di Indonesia menghargainya. Dan perolehan nilai rata tertinggi hanya satu di antara sekian banyak jenis apresiasi yang diberikan kepada sekolah. Kemudian pemberian penghargaan ini juga masuk di dalam otonomi sekolah. Artinya setiap sekolah bisa memiliki kategori yang berbeda-beda dan setiap kategori pun biasanya mereka memikirkan bagaimana mereka bisa memberikan semangat kepada siswa di sekolah untuk bisa lebih baik lagi di dalam mengerjakan tanggung jawab sebagai siswa. Dan penghargaan ini bisa diberikan dari sekolah atau pihak luar, misalnya yayasan yang peduli terhadap lingkungan misalnya, atau yayasan yang peduli terhadap pengembangan seni misalnya. Nah, mereka memberikan penghargaan bisa berupa uang, bisa berupa buku, bisa berupa tiket masuk ke sebuah kegiatan, misalnya berhubungan dengan teater, berhubungan dengan pameran seni atau seni lukis dan sebagainya. Yayasan ini memberikan tiket masuk gratis buat siswa yang meraih gitu ya penghargaan di dalam bidang tertentu. Beberapa kategori yang ada gitu ya di sekolah di Finlandia terkait dengan penghargaan, misalnya promotor kebersamaan gitu ya. Bukan provokator perpecahan gitu ya. Kalau dalam bahasa positifnya itu provokator untuk sebuah kebersamaan. Kemudian orang yang siswa yang bisa memotivasi siswa yang lain ketika mereka mungkin merasa sedih atau apa gitu, ada yang memotivasi. Kemudian semangat siswa dalam belajar hal yang baru. Misalnya bahasa Swedia diberikan mulai di kelas 6 dan guru juga mengevaluasi, memonitor sampai mereka kelas 9 dan dievaluasi bagaimana semangat untuk belajar sesuatu, belajar keterampilan tangan, belajar tentang matematika, tentang sains, ilmu sosial, drama, olahraga, apalagi ya, musik. Jadi bagaimana sekolah ini melihat peluang-peluang apa yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk memberikan penghargaan kepada siswa. Juga ada penghargaan terkait dengan gini, promotor gitu ya, promotor untuk aktif bergerak gitu ya. Selama ini dunia media sosial, dunia smartphone menguasai lingkungan kita sehingga banyak siswa di masa-masa istirahat biasanya duduk main HP gitu ya. Dan ada gitu ya penghargaan buat promotor yang terus memotivasi teman-temannya untuk bergerak tidak diam. Kemudian juga ada penghargaan yang diberikan kepada siswa yang aktif menyambut siswa yang baru datang. Jadi siswa yang baru tidak merasa sendirian, tapi punya teman yang baru di sekolah yang baru. Kriteria yang lain terkait dengan bagaimana siswa ini bisa menjadi pribadi yang mudah beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang baru. Jadi misalnya ada siswa baru yang datang dari negara lain misalnya, atau datang dari tempat yang lain, kemudian dengan cepat dia bisa beradaptasi. Itu juga ada penghargaannya. Siswa yang menjadi penggerak komunitas,
komunitas yang pasif, komunitas yang tidak peduli, tetapi ada siswa yang menjadi penggerak, ayo kita bikin ini, ayo kita bikin ini, ayo kita bikin ini gitu ya. Itu juga menjadi sebuah kriteria yang dipakai. Kemudian keterlibatan dalam program tertentu, karena sekolah juga punya banyak program, misalnya program promosi perpustakaan, program promosi tentang lingkungan hidup, program promosi penggunaan kertasnya dikurangi, tentang terkait dengan inovasi dan kreativitas juga menjadi bagian dari kriteria yang dapat diberikan penghargaan. Kemudian karena anak saya sekolah di sekolah internasional, maka ada juga penghargaan yang berhubungan dengan promotor pergaulan multibudaya. Jadi bagaimana mereka bisa melihat perbedaan kebudayaan ini sebagai sebuah kekayaan gitu ya, sebagai sebuah aset yang dapat menyatukan, bukan memisahkan. Kemudian juga ada penghargaan yang diberikan karena kepeduliannya terhadap lingkungan, terhadap sosial yang ada di masyarakat. Kemudian siswa yang mengerjakan personal project yang terbaik dari sekolah juga mendapatkan penghargaan. Lalu hadiah yang diberikan berupa apa gitu ya? Hadiah yang diberikan bisa berupa uang. Nilainya relatif tergantung dari sekolah, tergantung dari yayasan yang bekerja sama gitu ya. Bisa berupa uang atau berupa tiket masuk ke acara tertentu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada yang mendapatkan tiket masuk ke amusement park gitu ya. Kok bisa film begitu? Ya, karena amusement parknya ini berhubungan dengan olahraga dan diberikan kepada siswa yang punya semangat luar biasa untuk belajar tentang olahraga. Mereka yang menonjol di dalam bidang drama, teater, mereka mendapatkan tiket masuk ke sebuah pagelaran teater yang cukup mahal biasanya, eksklusif, dan mereka diberikan semacam apresiasi bahwa karena usahamu yang luar biasa di dalam bidang drama, maka boleh nonton pagelaran teater yang tiketnya cukup mahal, atau konser musik dan sebagainya. Di dalam bidang bahasa rata-rata yang diberikan berupa buku yang dapat mereka pakai mengembangkan diri, buku yang dapat mereka pakai untuk mengembangkan kemampuan bahasanya, dan cukup menarik gitu ya cara sekolah membagi berbagai macam kategori-kategori yang ada terkait dengan pemberian penghargaan buat siswanya. Satu hal yang menarik gitu ya, ini satu hal yang membuat saya juga merasa bahwa sekolah-sekolah di Finlandia itu tidak menekankan kepada prestasi akademik. Menariknya adalah peraih nilai tertinggi gitu ya, peraih nilai terbaik di kelas 9. Jadi kalau di kelas 1, 2, 3 sampai 8 tidak ada penghargaan ini. Tetapi peraih nilai tertinggi di kelas 9 mendapatkan penghargaan khusus, dan hanya satu itu saja yang berhubungan dengan akademik secara keseluruhan. Menariknya adalah penghargaan yang diberikan ini nilai nominal uangnya itu masih lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang punya mendapat penghargaan di bidang-bidang sosial, bidang-bidang yang lain, bidang seperti seni, bidang olahraga, kemudian bahasa, promotor kegiatan sosial, promotor siswa lain untuk bergerak, bisa memotivasi gitu ya. Mereka mendapatkan yang lebih tinggi daripada penghargaan yang diberikan kepada siswa peraih nilai yang tertinggi. Pertanyaan paling penting adalah bagaimana sekolah Anda mengapresiasi siswa. Apakah hanya terbatas pada bidang akademik atau juga pada bidang yang lain seperti yang tadi saya sampaikan dan juga dikerjakan di beberapa sekolah di semua sekolah di Finlandia. Banyak pendidik, banyak guru, banyak kepala sekolah dan bahkan sekolah pun juga mengakui gitu ya adanya kecerdasan multidimensi. Tetapi di dalam menghargai siswa sepertinya hanya fokus gitu ya pada hal-hal yang sifatnya akademik. Jika sekolah Anda gitu ya sudah mengerjakan
penghargaan di luar bidang akademik dan variasinya cukup banyak, mungkin ada saatnya Anda perlu berbagi apa yang sekolah Anda lakukan untuk hal ini. Karena buat saya menghargai siswa gitu ya, kita mesti melihat secara utuh dan kita perlu menghargai siswa dalam banyak aspek. Kenapa? Karena hidup bukanlah cuma urusan akademik. Dan saya kira apa yang dituliskan di dalam bagian komentar, jika ada sekolah-sekolah mengerjakan ini, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dicontoh. Buat saya, jika ada sesuatu yang baik, mengapa kita tidak mencontohnya? Jika ada hal baik yang dikerjakan dan itu berdampak positif, mengapa kita malu untuk meniru hal yang baik? Saya kira itu yang saya sampaikan dari Sanseschan di Belanda. Saya dari kanal SDP, Seperti Pendidikan, menyampaikan materi ini, ya. Saya yakin bahwa bersama kita bisa, ya.